keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, kecakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Pak Edi Santoso. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan pada kita, dan semoga Allah meridhai dalam segala aktivitas kita. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, anak-anakku yang membanggakan kedua orang tuanya, anak-anakku yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anakku yang membanggakan bangsa Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama, kita yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat tawon madu ngisap sekar, boleh ilmu kudu sabar, ngasa arit kanthi landep, dadi murid kudu sregep. Semangat. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, dalam pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama, kita akan mempelajari 3 mata pelajaran: Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Dalam Bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan bisa menemukan pokok-pokok informasi dalam bacaan. Gerakan dasar kaki pada tari, gerak lemah kaki pada tari, itu SPDP. Matematikanya yaitu menentukan lamanya suatu kejadian yang kita akan pelajari. Oke, ini ada suatu bacaan, menemukan pokok-pokok informasi dalam bacaan. Suatu bacaan ini terdiri dari sejumlah paragraf anak-anak. Setiap paragraf tersusun dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan kalimat utama, kalimat penjelas ini nanti akan diterangkan di kelas selanjutnya anak-anak. Ya. Oke, kita akan membacakan ya, bacaan tentang perubahan energi. Tentunya tentang perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya, anak-anak. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor dalam minyak tanah dan gas, anak-anak. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia, anak-anak. Ya, minyak tanah sama gas itu energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas, anak-anak. Energi kimianya tadi dari minyak tanah dan gas, anak-anak. Nah, saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Itu seperti contoh gambar kompor minyak dan kompor gas. Dan perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi, anak.
Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi anak. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Contoh anak-anak ini makan memerlukan energi ini. Makanan ini sumber energi dari tubuh anak. Kemudian makan juga menjadi energi. Ini adalah sistem pencernaan manusia anak, dan nanti akan diterangkan di kelas 5 anak. Energi untuk bergerak. Ya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Kenapa? Tadi bacaan yang dibaca tadi anak-anak. Kompor ibu menyala, dapat menyala ini karena ada bahan bakarnya anak-anak. Dapat menyala, dan bahan bakarnya ini adalah energi kimianya anak-anak. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Nah, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Yaitu pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi gas. Energi panas, maaf ya. Nah, pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia tadi dari apa, Nana? Yo, itu dari minyak tanah dan gas, dan menjadi energi panas. Apinya menyala itu menjadi panas anak-anak. Kemudian soal yang ketiga anak-anak, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu energi yang terjadi di dalam tubuh kita adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, tadi yang dilakukan Mas Beni tadi ya. Apa manfaat energi bagi tubuh? Itu supaya seluruh tubuh dapat bekerja. Ini manfaatnya ini karena sumber energi dari tubuhnya. Energi ini supaya seluruh tubuh dapat bekerja. Itu sumber energinya itu dari makanan anak-anak ya. Kemudian apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Apa yang terjadi anak-anak? Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, sekarang ayo berdiskusi anak-anak. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kamu karena saat ini masih pandemi anak-anaknya. Amatilah lingkungan sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu. Perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Peristiwa perubahan energi di rumah anak. Contohnya ya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Nah, punya kan anak-anak di rumah? Nah, energi listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin. Pasti punya semua kipas angin ini ya. Kemudian peristiwa perubahan energi di sekolah. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu ruang kelas yang dulu kalian tempati anak-anaknya. Listrik menjadi cahaya, tapi energi listrik menjadi energi cahaya lampu ruang kelas yang kalian tempati dulu ya. Pak Edi akan memberikan contoh satu ini ya. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ayo anak-anak, apa ayo? Energi kimia menjadi energi panas, yaitu saat menyalakan kompor. Tadi udah dibahas kan anak-anak ya. Energi kimia itu berasal dari apa tadi anak-anak? Yuk, minyak tanah dan kompor. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat bel sekolah berbunyi. Itu peristiwa perubahan energi di sekolah. Sudah dicontohkan satu, yang lainnya dikerjakan sendiri di rumah. Tulis ya. Kemudian ayo bercerita, bacakan hasil diskusi kepada teman.
Ayo menari. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Nah, gerak lemah kaki pada tari. Nah, itu namanya gerak dinamika dalam tari. Juga dinamika dalam tariku maksudnya meliputi cepat lambatnya, kuat lemahnya, tinggi rendahnya, dan lebar sempitnya gerakan. Itu namanya dinamika tari anak-anak ya. Tapi saat ini kita membahas gerak lemah kaki pada tari anak-anak. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti karena irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang sama. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, contohnya itu anak-anak ya, dipraktikkan mulai dari awal ya. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4 nya diurutkan anak-anak ya. Gerakan yang kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri. Lalu kembali ke posisi semula yang dicontohkan gambarnya ini ya. Gambar 1, 2, 3, 4 juga. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turut mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Nah, seperti yang dicontohkan gambar itu, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 anak-anak. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Ya, tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Mengamati, nah coba ya bisa lakukan gerakan tari tersebut bersama temanmu atau bersama keluargamu, bersama orang tuamu gitu ya. Ayo mengamati. Nah, kita amati yuk. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari 1 jam anak-anak ya. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Berarti berlatihnya mulai 12.30 anak-anak. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh anak-anak. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00. Berapa ya anak-anak? Nah, pembelajaran kemarin sudah 16.00 yaitu jam 4 ya. Lani terbangun ya, jam 4 ini Lani terbangun. Jam 4 sore, maksudnya bukan jam 4 pagi, jam 4 sore. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30 ya. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai cerita di atas anak-anak. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Selesai latihan menari. Tunjukkan dengan jarum jam. Oke ya. Waktu selesai latihan tadi itu ada waktu selesai latihan itu waktu mulai ditambah lama latihannya. Nah, tadi waktu mulainya berapa? Nah, waktu mulai jam 12.30. Lama latihan 1 jam. Nah, sehingga jam 1 lebih 30 atau 13.30. Jam 13 itu jam 1 lebih 30 menit, jam 1 siang maksudnya anak-anak. Nah, cara menunjukkannya seperti ini anak-anak ya. Di
antara jam 1 2 ini jarum pendek ini menunjukkan jam. Nah, antara jam 1 2 ini jarum pendek menunjukkan jam. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit, yang ke-6 karena 30 menit. Nah, itu ya, jam 1 lebih 30 menit. Berarti Lani selesai latihan menari di rumahnya adalah jam 1 lebih 30 menit anak-anak. Kemudian soal kedua, berapa lama Lani tidur siang? Tidur siangnya tadi berapa? Nah, yaitu tidur siangnya dari mulai jam 13 sampai 30 sampai jam 16.00. Berarti jam 16.00 jam 4. Nah, jam 16.00 dikurangi 13.30 adalah yaitu jawabannya yaitu berapa anak-anak yo? Jawab yo. Jam 2 lebih 30 menit ya. Itu saya kira cukup sekian anak-anak ya. Semoga pembelajarannya baik ini bermanfaat anak-anak ya. Dan jangan lupa selalu jaga ya protokol kesehatan anak-anak, memakai masker ketika berpergian, terus kemudian menjaga jarak, terus kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian membiasakan berwudu anak-anak, dan menjaga sholat 5 waktu agar diberi kesehatan. Demikianlah ya dari pembelajaran Pak Edi, semoga sangat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga selalu anak-anak saya doakan selalu diberi kesehatan, diberi kesehatan, diberikan sukses, dan dijauhkan dari virus corona. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari Pak Edi Santosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.